Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat muslim, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan tentunya saya berharap mohon luangkan waktu sejenak untuk menonton video saya kali ini. Sobat muslim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup sebagai ciptaannya. Tentunya kita selaku umat manusia. Dan tentunya pula lingkungan hidup adalah merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, wahai sobat muslim, mari sama-sama kita jaga lingkungan hidup kita supaya tetap alami. Seperti yang sobat muslim lihat bahwa di sekeliling saya ini keadaan lingkungan yang masih alami, yang masih asri, yang penuh dengan pepohonan, baik pohon besar maupun pohon kecil. Dan tentunya ini adalah merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga. Dan tentunya pula jangan ada lagi penebangan secara ilegal. Sobat muslim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, tentunya banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Apa jadinya kalau alam berikut lingkungan yang kita cintai, yang penuh dengan pepohonan, ternyata dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab? Perlu kita ketahui bahwa kali ini tentunya banyak sekali polusi-polusi yang disebabkan oleh ulah tangan dari manusia. Terutama di sekitar kita sekarang sudah mulai banyak sampah. Sampah yang sering kita temukan terutama adalah sampah plastik. Sampah plastik tentunya merupakan sampah yang sulit untuk diurai, perlu bertahun-tahun sehingga menjadi terurai. Oleh karena itu, kita tetap bisa menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Kali ini video saya mengenai lingkungan hidup. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Sobat muslim, tahukah Anda bahwa salah satu persoalan lingkungan adalah masalah sampah plastik? Sampah plastik berpotensi terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang berbahaya jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Dampak yang ditimbulkan pada manusia antara lain kanker, stroke, dan pernapasan. Sampah plastik juga dapat mengancam biota laut. Selain bisa melukai, sampah plastik juga dapat termakan oleh binatang laut yang dapat menyebabkan kematian. Sampah plastik juga berpotensi mencemari tanah dalam jangka waktu yang sangat lama. Butuh ribuan tahun agar sampah plastik bisa terurai. Sedangkan jika dibakar, sampah plastik juga dapat menghasilkan emisi karbon yang mengotori udara. Dalam jangka panjang, polusi udara dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sementara pemanasan global dapat memicu terjadinya cuaca ekstrim, bencana alam, maupun berbagai gangguan kesehatan. Sobat muslim, dalam Quran surat Ar-Rum atau surat yang ke-30 ayat ke-41 menerangkan kerusakan alam seperti ini diistilahkan dengan al-fasad, yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksudkan pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kerusakan alam bisa berupa pencemaran alam atau penghancuran alam. Pencemaran alam menyebabkan alam tidak layak dihuni. Contohnya, polusi udara. Udara yang mengandung banyak emisi karbon tidak layak dihirup oleh manusia karena berbahaya bagi tubuh. Sedangkan penghancuran alam menyebabkan alam tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya, daerah-daerah bekas pertambangan yang sudah habis barang tambangnya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. Adapun kerusakan sosial
berupa bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, korupsi, tindak kriminal, dan lain sebagainya. Bencana sosial menyebabkan rusakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, kerusakan sosial ini juga bisa menyebabkan kerusakan alam. Misalnya, peperangan yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga kerusakan alam akibat penggunaan senjata-senjata penghancur. Demikian juga korupsi, misalnya beberapa korupsi yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan hutan yang berakibat eksploitasi secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Sobat Muslim, dalam Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 32 dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman merupakan rizki yang diberikan kepada manusia. Demikian juga dengan lautan dan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Semua ciptaan Allah itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Dan dalam Quran surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 13 menjelaskan tentang ciptaan Allah yang lain, yakni hewan, yang juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan hewan baik sebagai sumber makanan maupun sebagai sumber alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya melalui jalur darat. Tentu saja konteks ayat ini berada pada masa 14 abad yang lalu, sebelum ditemukannya teknologi modern sebagai sarana transportasi seperti motor, mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa semua kendaraan modern pun bisa dimanfaatkan manusia atas kehendak Allah. Sobat Muslim, dari penjabaran beberapa ayat di atas, maka hubungan Quran surat Ibrahim dengan surat Az-Zukhruf adalah bahwa Allah menciptakan alam sebagai sumber rezeki bagi umat manusia. Rezeki ini bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, yaitu sebagai sumber makanan. Oleh karena itu, Sobat Muslim, kita harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam. Kita pun harus menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Perilaku ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, kemudian mendaur ulang sampah anorganik, menanam dan merawat tanaman, dan lain sebagainya. Demikian Sobat Muslim, video saya kali ini tentang masalah lingkungan hidup. Mudah-mudahan dari keterangan tadi ada manfaatnya sehingga kita bisa lebih bijak lagi untuk menjaga lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, Sobat Muslim, kita tidak dilarang untuk menggunakan plastik, namun gunakanlah plastik yang hanya sekali pakai supaya mudah untuk didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali untuk keperluan kepentingan umat manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Demikian, terima kasih Sobat Muslim telah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.